syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan dan mengikuti salah satu kegiatan guru penggerak yaitu Bapak Mutaharman SPD tentang bagaimana sharing pemahaman budaya positif, sharing pengalaman pemahaman budaya positif. Dan selalu kita mengingat dan mengaturkan salawat dan salam kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang selalu kita lantunkan dan selalu kita ikrarkan itu insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu Bapak yang kami hormati, adapun topik-topik yang akan disampaikan sebentar, yaitu yang pertama bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan yang universal. Kemudian bagaimana teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga bagaimana keyakinan kelas. Kemudian yang keempat bagaimana kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 positif posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebentar akan dijelaskan bagaimana pemahamannya lebih detail. Ya. Nah, untuk sharing pemahaman ini, baiklah kita akan menyerahkan pemaparannya kepada Bapak Mutaharman SPD sebagai salah seorang calon guru penggerak dari UPTD SMP Negeri 7 Sinjai. Kepada Bapak dipersilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7 Sinjai, yang saya hormati Ibu Guru, yang saya hormati juga tenaga kependidikan UPTD SMP Negeri 7 Sinjai. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan dan saya akan sharing pemahaman budaya positif. Jadi kita akan sharing pemahaman dan sharing pengalaman tentang budaya positif yang dilakukan di UPTD SMP Negeri 7 Sinjai. Adapun tugas kami sebagai calon guru penggerak, di dalamnya ada 3 modul dan alhamdulillah 2 bulan ini saya sudah lalui modul 1, yang mana modul 1 itu terdiri dari 4, yaitu 1.1, 1.2 dan 1.3, 1.4. Di 1.1 itu kami calon guru penggerak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus 1.2 kami belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terus di 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, dan di sini di akhir modul 1 saya belajar tentang budaya positif dan harus ada sharing pemahaman di sekolah. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 kami calon guru penggerak menjalankan budaya positif di sekolah merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bersifat menuntun tumbuh sebanyak kodrat para murid. Jadi sesuai dengan filosofi bahwa guru itu diibaratkan seperti petani, yaitu guru menuntun tumbuh kembangnya siswa. Begitu dengan petani juga menuntun tumbuh kembangnya padi. Jadi guru tidak bisa menumbuk menjadikan itu padi menjadi misalkan menjadi jagung.
Misalnya kalau padi yang ditanam, padi juga nanti hasilnya. Tidak mungkin padi yang ditanam, jagung nanti hasilnya. Begitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua adalah modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak senantiasa harus memiliki nilai guru yang dapat atau dapat mewujudkan budaya positif di sekitarnya atau di lingkungan sekolah. Terus peran guru penggerak juga sebagai motor dalam mendorong kolaborasi dan pembentukan keyakinan kelas yang akan dijalankan. Terus di modul 1.3 yaitu kami belajar tentang visi guru penggerak, bagaimana guru penggerak membuat visi tentang dirinya sebagai seorang guru. Jadi budaya positif merupakan salah satu perubahan yang menjadi visi guru penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman dan berpihak kepada murid, yang diwujudkan melalui prakarsa perubahan sebagai filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi sebelum saya mulai, ada pertanyaan pemantik. Setujukah Bapak Ibu atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak setuju? Tergantung hukumannya. Isinya bagaimana? Kalau hukuman positif boleh, tapi kalau hukuman fisik sangat tidak dianjurkan. Ya. Terus pertanyaan kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dengan pernyataan ini setuju Ibu atau tidak setuju? Setuju. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan ini nanti akan terjawab sendiri setelah Ibu nanti akan melihat presentasi akan saya paparkan sebentar. Oke. Di kali ini ada 6 topik yang saya akan bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Terus yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, kita masuk di topik pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan dulu ada semacam permainan. Coba di sini judulnya adalah cobalah buka. Jadi ada A dan B. Jadi saudara, ibu guru dengan temannya. Jadi di sini caranya adalah ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu. Letakkan di salah satu tangan ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dalam sebuah kepalan. Teman ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga. Jadi dengan berbagai cara meminta agar ibu memberikan benda tersebut. Teman ibu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan
dengan ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Soalnya ada sesuatu benda yang ibu pegang dan ini sangat berharga. Apakah dengan rayuan teman ibu bisa memberikan dengan sehilang itu, ataukah ibu tetap mempertahankannya? Iya, kecuali dia muncul. Jadi beda-beda ya, beda-beda jawabannya tergantung dari Situasinya. situasinya, tergantung dari ibu sendiri, karena ibu yang akan mengontrol diri sendiri. Kalau misalkan ibu bagaimana, apakah tetap membuka atau tetap memegang? Tetap memegang. Apapun yang terjadi kalau kita ibu? Kalau saya tergantung kondisi, misal Ya. saya menggenggam benda yang saya maksudkan, teman saya juga. Tapi kalau misalnya saya berpikir bahwa kalau saya membuka, dia juga mau membuka, artinya rasa keingintahuan saya terjawab dengan cara tersebut. Kenapa tidak kita saling membuka tangan masing-masing? Ya, terima kasih kepada ibu. Berikan aplaus untuk ibu. Ada yang lain yang berpendapat yang beda dengan ibu? Apakah tetap mempertahankan atau dengan rela? Oh, tetap mempertahankan. Ya. Apapun yang terjadi, dia tetap mempertahankan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran ibu. Jadi nanti akan terjawab sendiri setelah melihat sebentar presentasinya. Oke, kita lanjutkan ibu. Perubahan paradigma atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membaca data. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun murid tersebut melakukannya, sejatinya karena murid itu mengizinkan untuk dikontrol, yang karenanya menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, membebaskan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi bisa Bapak Ibu baca di atas. Kalau sudah, saya akan pindahkan. Bagaimana Ibu? Sudah dibaca? Sudah. Oke, saya pindahkan Ibu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini sesuai dengan Stephen, jadi ROV. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon. Ada stimulus respon tentang teori kontrol atau teori pilihan.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua jadi ada dua kolom, ada stimulus respon dan ada stimulus kontrol atau pilihan. Nah, di sini di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan sesuai dengan teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terus yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sesuai dengan teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Begitu juga sebaliknya, kita sendiri tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, terus yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sesuai dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yaitu sesuai dengan teori kontrol, model berpikir menang. Oke, bagaimana Ibu? Sudah dipahami? Kalau sudah dipahami, saya akan lanjut. Ya, sudah. Oke. Makna kata disiplin. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di atas. Jadi ada kata disiplin berasal dari kata disiplin itu murid atau pengikut. Terus ada juga untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti. Terus makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Terus disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang lebih besar. Setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Ya, beberapa institusi atau organisasi telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Ibu bisa membaca di atas. Ada 6. Yang pertama adalah apa Ibu? Profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua adalah yang ketiga 9 pilar karakter. Terus yang keempat ya. Terus yang kelima. Terus yang keenam. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk dicapai oleh seluruh anak Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam dimensi profil Pancasila, yaitu kita sudah tahu semua ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah mandiri, kreatif, berkebinekaan global, terus bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Oke. Jadi itulah tadi tentang disiplin positif. Sekarang kita masuk di teori kedua,
yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini yang sering yang kita lakukan di sekolah tentang hukuman kepada siswa yang bersalah ataukah memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi ataukah kita melakukan restitusi terhadap siswa yang bermasalah di sekolah. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Apa yang pertama, Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dari motivasi dari eksternal, dari luar. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga dari motivasi eksternal dari luar. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini juga sesuai dengan motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Bagaimana Ibu? Sudah lihat semua? Ya, oke. Dihukum oleh penghargaan. Terkadang penghargaan itu adalah hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Apakah Ibu setuju atau tidak? Setuju. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Terus tujuan dan orang lain meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada 8. Yang pertama adalah apa Ibu? Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata berpengaruh dengan jangka pendek dengan jangka panjang dengan adanya penghargaan. Terus yang kedua, Penghargaan tidak efektif. penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, dengan adanya penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa bisa? Misalnya ada saja orang berteman, siswa berteman, tetapi satunya dikasih penghargaan. Lama-lama itu temannya satu merasa iri, tidak nyaman dengan temannya karena temannya dia perhatikan. Terus yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya dia buru-buru mengerjakan tugas supaya cepat selesai, dikasih penghargaan meskipun belum sempurna. Terus yang kelima adalah menurunkan kualitas. penghargaan menurunkan kualitas. Jadi itu tadi supaya mau dikasih penghargaan, mau cepat-cepat selesai. Makanya dia tidak memikirkan kualitas. Terus apa yang keenam? Tidak terlalu berpikir dia apakah bagus dia itu atau bagaimana, itu cepat selesai. Terus yang ketujuh adalah penghargaan yang menghukum. Terus yang ke-8 adalah penghargaan mengurangi motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi motivasi dalam diri pribadi itu maksudnya adalah intrinsik. Oke, ada bentuk program kebajikan yaitu apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian, terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kolom pembuka, ada nilai kebajikan dan situasinya. Misalkan kemarin saya perhatikan. Terus nilai kebajikannya kira-kira apa? Yaitu rasa empatimu besar sekali. Terus situasinya misalkan pada saat menolong murid di kelas itu.
Terus contoh kedua sebagai pembuka adalah saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Situasinya adalah misalkan pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Siswa aja maksudnya. Terus yang terakhir adalah terima kasih untuk. Jadi nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Jadi situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu maksudnya siswa, bukan guru. Ya. Bagaimana? Pindah? Di sini tindakan kira-kira ada yang sering dilakukan, ada 3 tindakan yang sering guru lakukan di sekolah terhadap pelanggaran siswa yang dilakukan di sekolah. Yang pertama, guru biasa memberikan hukuman. Apakah di sekolah sering siswa diberikan hukuman? Iya, Sering. Apakah kita juga sering kasih konsekuensi kepada siswa? Ya. Terus ini mungkin jarang dilakukan yang terakhir ya. Restitusi itu adalah kita memanggil siswa. Ya, memanggil siswa sesuai dengan dikatakan ibu, memanggil siswa pertama kita dulu menanyakan kenapa bisa dia lakukan, kemudian akhirnya lama-lama dia akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya itu sesuai dengan restitusi kita. Oke, di sini bisa ada perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Ada ibu, salah satu ibu yang bisa membacakan tentang hukuman. Ibu Hera bisa? Ya, silakan Ibu Hera. Yang pertama hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Ini yang sering dilakukan. Jadi yang mana sering dilakukan Ibu? Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau hukuman jarang ya? Jarang. Jadi di sini sudah jelas perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, sedangkan tiba-tiba searah saja. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Apabila melanggar maka ada konsekuensinya. Jadi ibu semua sudah paham tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi? Paham. Oke, kita lanjut Ibu. Di sini ada pertanyaan, 7 pertanyaan. Mau dijawab apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Tindakan beberapa hukuman atau konsekuensi. Tidak ada tindakan guru yang dilakukan. Jadi contoh tindakan guru dilakukan di sekolah, terus ada pilihannya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, siapa yang bisa membacakan satu yang pertama? Ibu Muzayyana bisa membacakan nomor 1. Oh, sorry. Yang lain?
Sakit gigi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilah yang manakah hukuman, yang mana konsekuensi. Nah, sebentar saya ada jawabannya sebentar. Terus yang kedua, siapa yang bisa bacakan nomor 2? Ya, salah satu Ibu Haji. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira Ibu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu masuk hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa tahu sudah konsekuensi. Siapa tahu itu konsekuensi. Siapa tahu sudah disepakati sebelumnya. Jadi seperti yang biasa saya lakukan. Kesepakatan. Ngacam dulu. Oh iya. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu Itu tas dulu Pak, bagaimana? nanti ada jawabannya. Ibu Evi nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana Pak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Mungkin ya, tidak ada kesepakatan kayak ini. Itu karena langsung diminta, langsung disuruh. Iya, soalnya ini juga udah jelas. Tidak jelas sama saya. Kita pindah. Ya. Nomor 4 Ibu yang di sebelah sini bisa membaca salah satunya. Ibu Wiwi. Ada cakar dulu. Kasihkan bekas teman-teman yang telah dicoret-coret. Apabila siswa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Jadi ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nanti terjawab sebentar. Terus yang selanjutnya, Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Jadi Ibu sini jawabnya konsekuensi. Konsekuensi. Ada juga yang menjawab hukuman. Karena tidak sengaja. Nah, terus yang selanjutnya ya coba Ibu Haji. Murid di Pertama adalah bertahan hidup. Ada namanya penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima di sekelilingnya di masyarakat, kemudian kebebasan dan kesenangan. mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kan aturannya pakai sepatu hitam. Jadi bagaimana Ibu? Konsekuensi Ibu? Ya. Terus yang terakhir, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. jadi bagaimana yang Konsekuensi. Karena lari mengelilingi lapangan basket. Terlambat 10 menit. Karena terlambat nih. ya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga atau PJOK. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Sepertinya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Iya. Supaya tidak penasaran, bagaimana? Siap untuk dibuka jawabannya? Benar-benar ini apakah jawabannya cocok semua atau ada yang tidak cocok? Ada yang tidak cocok. Ya, inilah dia. Benar jawaban semua. Kenapa yang kedua hukuman nih?
sesuai yang saya pelajari di penggerak, karena untuk penggerak, ya beginilah jawabannya. Oh, artinya gini. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman. Yang kedua, Adiko. Jadi terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam termasuk hukuman. Terus yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK termasuk konsekuensi. Nah, ini situasinya kita tidak tahu apakah Iya. sudah ada perjanjian sebelumnya. Ya. Ini yang kedua, Pak. Karena ini ada hubungannya dengan pelajaran PJK. Oh iya, sudah. Kalau ini bertanggung jawab ini juga. Yang kedua, Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Karena ini berlaku untuk semua siswa. Karena semua siswa diwajibkan datang ke sekolah tepat waktu. Tapi mungkin tidak ada sebelumnya kesepakatan bahwa kalau terlambat harus lari 2 kali. bisa dua sekolah. Kalau saya 2. Iya, bisa jadi ini sebagai konsekuensi juga. Sama dengan sepatu hitam kan di catatan sudah harus menggunakan sepatu hitam. Tapi tetap hukuman. Kalau yang pernah saya dapatkan terkait dengan konsekuensi itu perbuatan yang dilakukan yang memang ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan, ada kesalahan yang sudah dilakukan, maka ada perbuatan tindakan lanjut yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Coba kita lihat nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Artinya dia tidak akan memperbaiki kesalahan, gitu. Makanya memberikan hukuman berlari kepada siswa itu sebenarnya tidak akan memperbaiki kesalahan. Ya, ini Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi itulah perbedaannya. Itulah perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak langsung mengarah kepada perbuatan yang dilakukan, sedangkan konsekuensi kenapa berbuat seperti itu harus bertanggung jawab. Jadi ini sama. Kedua itu dia 1 kali keterlambat langsung minus hukum lagi. Kalau yang katanya hadir sudah 2 kali nih, sudah ada kesempatan datang Ini saya juga hukuman namanya disuruh membaca. Karena dia makan di kelas. Jadi bagaimana Bapak Ibu sesuai dengan tadi penjelasan dari Ibu Hira dan Ibu Surya sudah paham semua? Iya. Ya, gimana kita lanjut? Oke, kita lanjut. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi ada pada tabel ini juga. Kalau hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit, hukuman itu adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sementara. Terus anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, terus kalau hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus
kalau hukuman, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau dihukum, hukuman. Sedangkan dengan konsekuensi, yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sebentar saja, tidak berjangka waktu lama. Bagaimana ya Ibu? Sudah bisa paham semua? Oke, kita lanjut. Jadi pengertian sekarang adalah yang terakhir adalah ini adalah tentang restitusi. Bisa dibaca juga di atas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan adanya tadi restitusi, karena anak tadi membuat kesalahan, setelah diadakan restitusi, sehingga karakter anak ini lebih kuat, tidak drop. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ada tujuannya yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama apa itu? Ya, bukan untuk menebus kesalahan, yaitu namun untuk belajar dari kesalahan. Terus apa yang kedua Ibu? Memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Tadi yang sudah saya bertengkar, dengan adanya restitusi, hubungannya menjadi bagus kembali. Terus yang ketiga, Tawaran, bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan, karena dalam diri hati siswa yang dia merasa, oh saya memang tadi bersalah, jadi dia akan memperbaiki dirinya tentang kesalahannya tadi. Terus yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan adanya restitusi, insya Allah sebentar ada solusinya, dan anak sendiri yang akan dia akan memberikan. Kita hanya menuntun kira-kira apa solusinya. Jadi siswa sendiri akan menjawab, oh solusinya seperti ini Pak, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan. Terus yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana Ibu? Sudah mengerti dengan sini? Ciri-ciri restitusi? Oke, lanjut. Ada lagi identitas gagal menuju sukses. Ini ada contohnya. Kalau sesuai dengan hukuman, terus identitas sukses tentang kedisiplinan, kalau konsekuensinya bagaimana, terus restitusi, hasil restitusinya bagaimana. Ada gambar di atas. Jadi misalkan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kalau melanggar seperti ini, saya akan mengganti gambarannya yang sudah rusak, Bu, akan begitu. Terus ditanya lagi, kapan kira-kira akan digantikan atau kapan minta maaf? Besok, Pak. Siswa menjawab lagi, besok. Kalau begitu Nak, saya akan melihat besok apakah anakku ini apakah betul-betul mau minta maaf, betul-betul minta atau tidak. Tapi kita anak-anak sadar dengan sendirinya dengan adanya restitusi. Bagaimana Ibu? Lanjut. Oke. Ini pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Terus ini siapa yang mengatakan? Ini adalah membuat orang merasa bersalah.
Ya, kalau guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu adalah guru yang membuat orang merasa bersalah. Kalau misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ini adalah sebagai menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Nanti bapak ibu dimarahin ke sekolah kalau anak-anakku masih ribu atau tidak melakukan tugas. Itu adalah sebagai pemahaman. Terus, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ibu kasih, yang tertib saya kasih bintang. Berarti itu termasuk adalah guru memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan kepada siswa. Nah, tadi kan anak bersalah. Kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah ini? Berarti itu guru sebagai adalah manajer. Terus kamu selalu paling terakhir. Berarti itu adalah guru hukum. Bagaimana ibu? Lanjut? Oke, lanjut. Yang terakhir, ya topik yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Ini segitiga restitusinya. Segitiga restitusi adalah, coba siapa yang bisa bacakan? Ibu Lela bisa? Arti restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang berdiri dan bertanggung jawab. Ya, seorang. Jadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, di sini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi yang dilakukan guru adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita panggil siswa, kasih tenang-tenang dulu. Nanti kalau sudah stabil dilihat, tidak merasa takut atau bagaimana, mulailah kita bertanya kepada siswa. Terus validasi tindakan yang salah. Ditanya, kenapa bisa? Tadi misalnya Firlo tadi mengganggu temannya, kenapa bisa? Ada mungkin ada tujuannya ya. Kenapa bisa? Misalkan dia tadi mengolok-olok saya. Oh, tujuannya sehingga dia mau balas dendam karena tadi dia juga diolok-olok. Terus menanyakan lagi keyakinan. Kira-kira nak kalau mengganggu teman tadi, keyakinan kelas apa yang kita langgar tadi? Nah, dia sendiri jawab, oh saya menghargai Pak saya. Oh, lama-lama dia akan merasa, oh memang saya salah. Nah, yang begitu adalah restitusi yang dilakukan seorang guru. Ya, ini saya tidak mengajarkan, cuma sesuai yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Lanjut? Oke. Kalimat-kalimat dasar dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Pertama dalam menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah. Biasanya kita berbicara sama siswa begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ataukah Anda bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu? Bapak juga pernah begitu Tetapi Bapak berusaha untuk bagaimana menahan emosi. Tidak terlalu membuat kesalahan yang fatal. Terus validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan kepada siswa bahwa Anda tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada fakta atau kenapa bisa. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kira-kira apa yang dilanggar dari keyakinan tersebut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Kalau mau seperti itu apa yang mana keyakinan yang perlu dilakukan yang menghindari. Bukan kita yang menjawab, tapi anak siswa yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Kita hanya memberikan pertanyaan. Bagaimana Ibu? Pakat? Ini adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagah karena membuat salah satu dari posisi dirinya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa
menyelesaikan permasalahan ini? Ataukah ibu tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah? Tetapi ibu ingin menyelesaikan masalah supaya masalah ini selesai. Kemudian kalau anak-anakku menyalahkan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita menggunakan kata-kata seperti itu. Bagaimana? Bang, lanjut dulu. Oke. Kalau validasi kebutuhan, guru berkata, ini contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kita tanya anak seperti itu. Apakah anakku bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tidak seperti hari ini? Bagaimana ibu? Paham? Lanjut? Oke. Ada contoh kasusnya bagaimana? Kalau contoh kasusnya yang benar saya satu saja. Ini contoh kasusnya. Lanjut saja. Ini contoh kasusnya ibu. Acan Sabrina hari ini bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah. Di pintu gerbang kelas, Pak Dukman memperlihatkan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Dukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun buru-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sepatunya dan berjanji tidak. Jadi dia Sabrina ini minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan berulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkirim sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu salah satu contoh kasusnya. Nah, ini jawaban pertanyaan dan jawabannya. Tanya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan indikatornya. Yaitu sebagai penghukum. Yang mana contohnya? Situ penjelasannya adalah, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Terus indikatornya apa? Pak Lukman memberikan hukuman secara verbal, nada suaranya tinggi dan menghardik. Terus sebagai posisi pemantau, di sini juga Pak Lukman sebagai pemantau. Penjelasannya adalah tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan
sepatu sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian sekolah. Apa ini katanya? Pak Lukman bertindak sesuai peraturan, nada suaranya sudah datar dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan seperti tadi. Begitu contohnya Ibu. Bagaimana Ibu? Lanjut? Oke, lanjut. Karena seakan sudah ada tadi contoh kasusnya, maka refleksi saya akan bertanya kepada Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu dari yang telah Ibu dapatkan pada sharing ini? Ada Ibu? Ada refleksinya Ibu? Yang pertama Ibu, pertanyaan dari saya Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu dari yang telah Ibu dapatkan pada sharing ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dari dalam diri pribadi atau personal. Terus yang ketiga, pertanyaan refleksinya Ibu, peran Among seperti apakah yang Ibu telah lakukan selama mengikuti sharing ini? Terus akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti sharing ini? Apakah mau menjadi guru seperti apakah? Kan ada dari 5. Sebagai penghukum, membuat para bersalah, sebagai pemantau, manajer, teman, ya. 5. Oke, siapa yang mau menjawab? Bertahan nomor 1 Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu dari yang telah Ibu dapatkan pada sharing ini? Apakah dengan adanya tadi ini materi saya paparkan, Ibu akan merubah dari yang pernah Ibu lakukan sesuai dengan yang ada di sini tadi jelaskan? Apakah mau tetap seperti dulu? Sedikit demi sedikit. Oh, dari buku saya mengatakan bahwa insya Allah sedikit demi sedikit akan berubah. Ya, terima kasih Ibu. Kalau begitu, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik atau internal? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Bagaimana Ibu? Alhamdulillah senang karena mengetahui perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Oke, terima kasih Ibu. Terus nomor 3, perang Among seperti apakah yang Ibu telah lakukan selama mengikuti sharing ini? Apakah Ibu sebagai pemantau atau manajer atau teman atau penghukum atau pembuat atau bersalah? Teman. Terima kasih Bu. Yang terakhir pertanyaannya, akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti sharing ini Bu? Guru sebagai ya, amin. Ya insya Allah nanti Ibu semua bercita-cita akan menjadi guru sebagai pemantau dan manajer. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana Ibu? Lanjut. Kesimpulan sharing pemahaman budaya positif hari ini adalah budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik ya, kalau di guru penggerak kita menggunakan kata murid bukan peserta didik. Jadi demikianlah sharing pemahaman tentang pemahaman budaya positif di sekolah di UPTD SMP Negeri 7 hari ini. Saya ingin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Sekolah silakan Ibu. Ya, demikian tadi paparan sharing budaya positif yang cukup sangat menginspirasi, bermakna bagaimana kita diarahkan untuk menjadi seorang guru yang bernilai positif, baik dalam membersamai anak didik kita di kelas, di lingkungan sekolah. Semoga apa yang tadi dilakukan bisa menjadi inspirasi dan dapat kita lakukan insya Allah di kelas kita masing-masing. Dan itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mutahar Mahis PD selaku calon guru penggerak. Insya Allah semoga bisa menggerakkan di sekolah ini untuk lebih berprestasi dan lebih berhasil lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mutahar tadi semuanya insya Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mendapatkan berkah dan bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan